Masih bersama dengan Ibu Eni, Presiden Direktur PT Mandiri Aksa General Insurance atau MAGI. Ya Bu Eni, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, kita sudah tadi bahas terkait dengan kolaborasi dengan fintech, dengan startup begitu ya. Lalu apakah ini juga evaluasinya cukup efektif untuk membantu penurunan biaya asuransi atau biaya-biaya lain yang selama ini ditanggung oleh perusahaan asuransi umum? Oke, pertanyaannya menarik nih Mbak. Jadi begini, tadi saya jelaskan di tahun kemarin kontribusi dari partnership ini mengkontribusikan kira-kira lebih dari 15% untuk dari total pendapatan premi kami. Jadi itu dari sisi top line, tapi sebenarnya kami melihatnya selain kontribusi di pendapatan premi, ya partnership ini merupakan satu investment strategis kami juga untuk membangun digital capability kami. Jadi kita melihat ini sebagai sebuah investment ya, kita khususnya dalam bidang teknologi. Jadi kita mengupayakan sistem integration ya dengan konektivitas API dengan partner-partner kami. Nah, yang kita lihat adalah kedepannya dengan integrasi sistem ini akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan penurunan biaya akuisisi, penurunan biaya policy processing, penurunan biaya claim handling dan sebagainya. Dan biaya-biaya yang timbul akibat proses manual, itu juga pasti akan bisa dimitigasi. Nah, yang kami lihat selain masalah biaya, kita juga melihat proses integrasi sistem ini juga akan mengurangi human error secara signifikan. Jadi aim kami adalah improvement ke depannya, efisiensi di sisi biaya, tapi juga kualitas produk, meminimalisasi error dan lain sebagainya di situ. Jadi seperti itu. Nah, tidak hanya biaya Mbak Neke, tapi kolaborasi kita dengan partner-partner kita ini juga bisa mendatangkan added value, ya, added value buat nasabah kami. Sebagai contoh, berkat kolaborasi kami dengan salah satu health tech, ya, di health tech yang terkemuka di Indonesia ini, sekarang MAGI bisa memberikan tambahan fasilitas untuk pemegang polis kami berupa telekonsultasi dengan dokter secara gratis untuk pemegang polis kita. Kan pandemi ya, orang nggak berani ke rumah sakit kan, jadi sekarang kalau mereka pemegang polis MAGI, mereka bisa konsultasi dengan dokter, mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis, termasuk telemedicine-nya juga. Jadi kami melihat ada banyak value dari partnership ini yang bisa kita berikan untuk nasabah kita. Baik, dan ini akan terus berkembang. Betul. Seperti itu ya. Kalau bicara terkait dengan adanya risiko begitu, mungkin ada risiko miskonsepsi atau mis-selling. Lalu seperti apa sih langkah antisipasi yang juga sudah disiapkan oleh MAGI? Oke. Nah, masalah mis-selling ini juga pastinya resiko itu tetap ada ya, dan itu sangat kami perhatikan juga. Jadi ada beberapa hal yang kami pastikan untuk pemegang polis kami supaya mereka benar-benar memahami isi polis yang mereka beli. Ya, pertama-tama nih Mbak Neke, kalau kita menjual produk melalui online, saat ini yang kami jual adalah produk-produk yang memang didesain untuk individual, retail. Jadi produk itu harus simple dan mudah dipahami, straightforward. Jadi tidak cocok buat customer korporasi besar yang risknya tuh kompleks tuh nggak bisa membeli secara online. Mereka tetap membutuhkan advice consultation dengan tim underwriting kami ya untuk mendapatkan coverage yang terbaik buat risk mereka. Jadi tadi produk yang dijual secara online itu harus simple, harus mudah dipahami dan straightforward. Dan kemudian nasabah harus bisa dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi tentang produk itu di platform kami tersebut. Jadi di Aksa Mandiri My Page, termasuk juga di website kami, itu informasi polis harus tersedia dengan baik. Apa yang dibayar, apa yang tidak dibayar, karena asuransi tidak bisa membayar semua resiko ya Mbak, pasti ada yang tidak dibayar kan, nah ini masyarakat harus tahu. Dan kemudian kalau masih belum mendapatkan informasi yang cukup, kita juga masih ada layanan Customer Care Center. Ya, bisa diakses oleh seluruh nasabah kita dimanapun, kapanpun melalui website, telepon, email, live chat, WhatsApp gitu kan. Nah, kalaupun nasabah masih mau datang ke kantor, kami punya walk-in center di Aksa Tower ya.
Dan untuk nasabah di luar Jakarta, mereka tetap bisa datang ke kantor-kantor pemasaran kami di luar Jakarta. Jadi kita berusaha memastikan customer ini mendapatkan informasi yang memang mereka butuhkan sebelum memutuskan untuk membeli polis. Artinya tidak hanya telepon tapi bisa live chat juga sekarang begitu ya? Bisa. Nah, kalau kita lihat ini kan banyak sekali manfaatnya sebenarnya dari platform digital dari Magi ini begitu. Tentunya membutuhkan talenta digital yang cukup banyak begitu. Bicara talenta digital ini kan sebenarnya berebut juga dengan banyak sekali orang yang membutuhkan talenta digital. Lalu seperti apa tantangannya di Magi? Nah, ini bagus sekali nih pertanyaannya Mbak. Memang ini adalah, saya yakin ini adalah pertanyaan yang relevan, tidak hanya untuk Magi ya, tapi untuk perusahaan-perusahaan lain yang memang melakukan transformasi digital ya. Menurut statistik, saat ini dari total angkatan kerja Indonesia ini hanya 19% yang memiliki digital talent gitu ya. Jadi ini suatu situasi yang mesti kita noted, karena ada survei juga yang mengatakan diperkirakan di tahun 2025, not so far, dari sekarang tuh cuma 4 tahun, kita akan membutuhkan 110 juta kan. Jadi sudah pasti akan terjadi persaingan competition yang sangat ketat di sana. Saya pikir program pemerintah untuk mendorong menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di bidang digital ini sangat bagus ya. Kita tahu Pak Jokowi tahun ini juga kembali meluncurkan program itu kan, jadi kita support di program itu. Nah, buat Magi sendiri menyadari situasi itu, kita sangat sadar bahwa talent yang kita miliki ini adalah aset yang terpenting buat perusahaan, dan kita berusaha menyiapkan talenta internal kita dengan kemampuan digital juga. Jadi kita memberikan pelatihan, sertifikasi. Yang saya senang sekarang saya lihat regulator seperti OJK dan asosiasi pun sudah melihat ke arah sini, melihat pentingnya mendevelop digital talent, sehingga mereka juga sering melakukan webinar-webinar tentang topik ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mempunyai lebih banyak talent digital sih Mbak. Baik, sesignifikan apa sih pengaruh dari talent-talent digital ini untuk perkembangan bisnis Magi? Pastinya mereka akan sangat menjadi aset yang sangat penting buat perusahaan kita ya Mbak ya, karena kedepannya ya tadi saya bilang, kita masih melihat bahwa digital ini akan menjadi satu pilar yang cukup signifikan dalam kontribusi bisnis di Magi, sehingga buat kami talent ini tentunya akan bisa membantu dalam hal simplifikasi proses, ekspansi market, dan lain sebagainya. Kalau bicara size of business-nya, tadi saya sudah bicara tahun lalu porsinya memang belum menjadi yang paling besar buat kami ya, 15%. Tapi kita tetap melihat ini akan terus bertumbuh setiap tahunnya. 15% di tahun kemarin begitu, tahun ini targetnya berapa? Tahun ini kontribusi dari jalur digital kita sebenarnya menunjukkan first half ya, itu menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan di angka 40%. Sudah lebih dari 40% di first half. Jadi kita tetap, walaupun sekarang kita masuk ke PPKM darurat lagi nih Mbak ya, yang mana sudah pasti ini akan berimbas terhadap daya beli masyarakat, berimbas terhadap ekonomi, tapi kita tetap berharap di semester kedua ini pun jalur partnership kita ini akan bisa mengkontribusikan premium yang kontribusi yang cukup signifikan lah buat perusahaan. Artinya apakah ada revisi target juga untuk second half di tahun ini? Revisi target kalau bicara keseluruhan atau partnership ini nih. Kalau untuk partnership kita masih maintain, kita masih cukup yakin di sana. Mungkin yang kami lihat akan berimbas itu lebih ke yang korporasi ya, dengan situasi seperti ini. Untuk korporasi begitu ya, tapi kalau untuk layanan digitalnya sendiri apakah ada target khusus yang dibidik di 2021 ini? Kami sedang dalam tahap final untuk negosiasi closing partnership baru dengan beberapa digital partner kita gitu Mbak. Masih ongoing ya, jadi mudah-mudahan kita berharap di semester kedua ini ada sekitar 2 lagi new partnership yang kita bisa tutup sebelum akhir tahun ini. Baik, kalau pandangan Magi sendiri terhadap pertumbuhan asuransi secara industri di sisa tahun 2021 ini seperti apa? Ya, memang kondisi
pandemi ini belum berlalu ya Mbak. Jadi tadinya kita berharap 2021 ini kalau pandeminya selesai, ekonomi bisa kembali. Tapi ternyata pandemi berlanjut. Sangat gembira bahwa Magi di semester pertama 2021 ini kita masih berhasil tumbuh sebesar 15% penutupan Juni kemarin. Jadi angka ini cukup bagus lah ya, kita lihat ini bisa supaya semester 2 fokus kita adalah bagaimana pertumbuhan yang positif ini bisa sustain, ya kan, bisa kita maintain. Nah, kita akan fokus memperkuat kerjasama kita dengan para partner kita, partner bisnis kita, termasuk bank assurance kita. Mungkin Mbak Anneke juga tahu, Magi adalah bagian dari Mandiri Aksa, ya, jadi kita juga akan fokus di kerjasama dengan Bank Mandiri, dengan anak perusahaan Bank Mandiri juga. Dan kemudian kami cukup signifikan portfolio dari agensi, keagenan, dan broker, dan tentunya penekanannya adalah ke kemitraan strategis yang tadi kita bahas tadi. Gitu. Jadi dengan semua variasi atau multi-channel distribution yang kami miliki, kami masih optimis bisa menutup 2021 ini dengan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun 2020 kemarin. Pertumbuhan yang artinya lebih optimis lagi daripada di 2020 begitu ya? Pastinya. Lalu bagaimana dengan 2022? Seperti apa strategi dari Magi untuk bisa memaintain pertumbuhan ini? Karena mungkin saja pandemi ini kan masih ada, mungkin ada nanti varian baru atau apa lagi? Kami memprediksi 2022 ini penekanannya masih di beberapa jalur distribusi yang memang sekarang ini menjadi penopang Magi ya Mbak. Jadi saat ini penopang kita tetap dari Bank Mandiri, dan kemudian yang nomor kedua itu adalah jalur agensi kita. Tapi kita melihat partnership ini akan naik ke depannya dengan kontribusi yang semakin signifikan, ya kan? Jadi mereka akan menjadi salah satu jalur distribusi yang semakin strategis buat perusahaan. Itu yang kami lihat kedepannya seperti itu, dan yang tadi ambisi market untuk masuk ke segmen emerging customer itu masih tetap. Kami akan mencari cara lebih banyak lagi, partner lebih banyak lagi untuk bisa menjangkau pada SME dan emerging customer ini. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda. Kita harapkan yang terbaik untuk Magi. Ibu Eni, selaku Presiden Direktur PT Mandiri Aksa General Insurance atau Magi, telah bersama kami di Power Lunch kali ini. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.